Dalam Waralaba Kamen Rider, sudah menjadi hal umum apabila terdapat karakter utama maupun pendukung yang memiliki wujud monster, baik karena pengaruh kekuatan jahat, hasil eksperimen, maupun transformasi unik sebagai bagian dari cerita. Menariknya, konsep serupa juga dapat ditemukan dalam serial Super Sentai. Meskipun lebih jarang dan tidak seumum di Kamen Rider, terdapat beberapa karakter dari tim Super Sentai yang memiliki penampilan atau bentuk dasar menyerupai monster. Dan kehadiran mereka tidak hanya memperkaya keragaman desain dan latar belakang dalam tim, tetapi juga memperkuat pesan bahwa pahlawan tidak selalu harus berwujud manusia biasa selama mereka memperjuangkan kebaikan. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 anggota Super Sentai yang memiliki wujud monster. Mau tahu Sentai apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kiji Brother, Apataro Sentai Don Brothers. Tsuyoki Kijino adalah salah satu anggota utama dari Apataro Sentai Don Brothers yang bertransformasi menjadi Kiji Brother. Ia tidak seperti tipikal Ranger Pink sebelumnya. Kiji Brother memiliki desain tubuh tinggi, ramping, dengan wajah menyerupai burung pegar yang mempresentasikan kekuatan ringan namun tajam dalam tim. Tsuyoshi dikenal sebagai pria yang sangat mencintai istrinya, sampai-sampai cintanya yang berlebihan seringkali membuatnya terjebak dalam delusi dan obsesi. Emosi-emosi negatif yang mendalam ini memicu transformasinya menjadi berbagai wujud Hitotsuki, yakni makhluk-makhluk yang terbentuk dari keinginan atau obsesi gelap seseorang, yang dipengaruhi juga oleh kekuatan Apataro Gear dari tim Sentai terdahulu. Dan ada beberapa jenis Hitotsuki yang pernah muncul dalam diri Kiji ini, seperti Gekisoki, yaitu Hitotsuki bertema mobil, yang merupakan wujud Hitotsuki pertama Tsuyoshi yang muncul karena keinginan untuk membalaskan orang-orang yang ia yakini telah menyakiti istrinya. Selanjutnya ada Taioki, Hitotsuki bertema matahari, yang muncul ketika Tsuyoshi diubah secara paksa oleh salah satu noto elit yaitu Sonoi. Wujud ini muncul dari keinginannya agar Miho tidak pernah meninggalkannya. Dan selanjutnya ada Hyakujuki, Hitotsuki bertema binatang buas. Transformasi ini terjadi karena Tsuyoshi putus asa dan sangat menginginkan agar Miho kembali ke sisinya. Dan yang terakhir ada Hyakujuking, evolusi Hitotsuki raksasa, merupakan evolusi dari Hyakujuki dan wujud Hitotsuki paling kuat yang pernah dimiliki Tsuyoshi. Di nomor yang kedua ada Mido Ninja, Shuriken Sentai Ninja. Kyuemon Shingetsu Kibaoni, yang pada awalnya dikenal dengan nama Kyuemon Ijayoi, merupakan salah satu antagonis utama dalam Shuriken Sentai Ninja. Ia menjabat sebagai jenderal pertama dari korps tentara Kibaoni, sekaligus menjadi tangan kanan penerus cadangan dari pemimpin utama mereka yaitu Gengetsu Kibaoni. Kyuemon tampil sebagai sosok yang licik, cerdas, dan ambisius. Ia menggunakan shuriken gelap untuk memanggil lalu memerintah para yokai. Dan Kyuemon juga memiliki kemampuan untuk merasuki manusia. Dan salah satu momen penting dalam kisahnya adalah ketika ia merasuki Luna Kokonoe, yaitu seorang gadis muda yang kemudian dimanfaatkan sebagai medium. Dengan bantuan Mido Ninja Shuriken, Kyuemon berhasil menyamar sebagai Mido Ninja dan bergabung dengan tim Ninja. Tujuannya adalah menyusup ke dalam kelompok mereka, mempelajari kekuatan mereka dari dalam, serta menjalankan rencana licik demi menghidupkan kembali klan Kibaoni sepenuhnya. Meskipun pada akhirnya identitas dan niat aslinya terbongkar, peran Kyuemon sebagai musuh dalam selimut meninggalkan dampak yang besar bagi tim Ninja. Di nomor yang ketiga ada Star Ninja, Shuriken Sentai Ninja. Kinji Takigawa, yang dikenal pula sebagai Star Ninja, merupakan seorang pemburu yokai berdarah Jepang Amerika yang lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga pemburu yokai yang terampil dan berdedikasi dan menjalani kehidupan bersama ayahnya serta kakak laki-lakinya. Namun, masa kecil Kinji dipenuhi dengan tragedi. Ketika masih sangat muda, ia harus menyaksikan ayah dan kakaknya dibunuh oleh salah satu makhluk paling mematikan dari dunia yokai, yaitu manusia serigala yokai dari barat. Sejak saat itu, Kinji bersumpah untuk menghormati warisan keluarganya dengan menjadi seorang pemburu yokai yang jauh lebih kuat dari siapapun. Dalam insiden yang terjadi, Kyuemon Shingetsu Kibaoni memanfaatkan kekuatan dari Gotonyo Shuriken, yaitu salah satu shuriken elemen kuat, untuk menyuntikkan kekuatan Yokayo Power ke dalam tubuh Kinji. Namun, proses itu tidak berjalan sempurna. Kinji menghentikan upaya tersebut sebelum sepenuhnya selesai. Meskipun begitu, sisa-sisa energi Yo Power tetap tertinggal dalam tubuhnya dan menjadi benih dari perubahan besar yang akan datang. Dan transformasi Kinji menjadi manusia setengah yokai menciptakan konflik batin yang sangat besar dalam dirinya. Di nomor yang keempat ada Tokyo Rokugo, Resa Sentai Tokyuger.
Akira Nijino, yang sebelumnya dikenal sebagai Jaram, adalah mantan anggota dari kelompok jahat Shadow Line, yang kemudian bergabung dengan para pahlawan Resa Sentai Tokyo-ger sebagai Tokyo Rokugo. Sebagai Jaram, ia merupakan salah satu antek setia dari Shadow Line, dan Jaram bertugas menciptakan hujan dengan kesedihan di berbagai tempat untuk memperkuat jalur Shadow Line. Namun, seiring waktu, Jaram mulai merasa muak dengan kegelapan dan penderitaan yang terus-menerus ia ciptakan. Ia mulai mempertanyakan tujuannya dan merasakan penyesalan atas perbuatannya di masa lalu. Karena konflik batin tersebut, Jaram akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Shadow Line dan bergabung dengan pihak Rainbow Line yang bertarung demi harapan dan cahaya. Sebagai anggota baru Rainbow Line, Akira diberi kesempatan untuk bertarung sebagai Tokyo Rokugo. Untuk berubah, ia menggunakan Bullet Tokyo Resa, yaitu sebuah resa khusus bertemakan konstruksi, yang ia masukkan ke dalam alat transformasi miliknya yang bernama Apply Changer. Dalam bentuk ini, Tokyo Rokugo mengenakan seragam oranye yang khas, dengan helmet bernomorkan 6, dan Akira ini dikenal sebagai pribadi yang serius, tenang, dan penuh penyesalan. Namun, di balik sikap suramnya, ia memiliki semangat bertanggung jawab yang tinggi, serta kesetiaan dan tekad besar untuk menebus masa lalunya. Di nomor yang kelima ada Kyoru Gold, Juden Sentai Kyoruger. Utsu Semimaru adalah seorang samurai dari era Sengoku yang hidup sekitar 400 tahun sebelum peristiwa utama dalam Juden Sentai Kyoruger. Ia merupakan seorang prajurit tangguh yang ditakdirkan menjadi pengguna kekuatan dinosaurus kuno Judenryo Pteragordon. Dan dengan itu, ia memegang peran sebagai salah satu prajurit tertua dalam sejarah yang bernama Kyoru Gold. Pada masa itu, Utsu Semimaru menghadapi salah satu jenderal utama dari Debot Army, yaitu Raging Knight Dogold. Namun dalam peristiwa tragis, Dogold berhasil menyerap tubuh Utsu Semimaru ke dalam baju besinya dan menjadikannya sebagai tahanan hidup selama 400 tahun penuh. Dan dalam rangkaian peristiwa penting, Torin, sang mentor para Kyoruger, akhirnya tertangkap oleh Dogold dan berada di ambang eksekusi. Momen ini menjadi titik balik bagi Utsu Semimaru. Rasa dendam dan amarah terhadap Dogold, serta keinginan kuatnya untuk melindungi keadilan dan menyelamatkan Torin. Dan kekuatannya bangkit dari dalam, Utsu Semimaru berhasil memisahkan dirinya dari Dogold dan mengambil kembali kendali atas Pteragordon. Ia pun akhirnya bertransformasi menjadi Kyoru Gold, menandai kembalinya prajurit emas yang legendaris tersebut. Dalam wujud ini, ia berhasil menyelamatkan Torin dan melawan pasukan Debot. Namun, Dogold yang terluka mencoba kabur ke dalam portal dimensi, dan Utsu Semimaru mengejarnya dalam usaha untuk menghentikan ancaman tersebut. Di nomor yang ke-6 ada Kyoru Silver, Juden Sentai Kyoruger. Torin adalah sosok mentor utama bagi para anggota Juden Sentai Kyoruger. Ia memiliki penampilan menyerupai seekor Archaeopteryx, yaitu spesies purba yang dianggap sebagai penghubung antara dinosaurus dan juga burung. Dalam sejarah tim Kyoruger, Torin bukan hanya sekedar pemandu atau penasihat. Ia menyimpan masa lalu kelam yang berkaitan langsung dengan musuh utama mereka, yaitu Debot Army. Berabad-abad yang lalu, Torin merupakan makhluk buatan Debot. Ia diciptakan dengan tujuan untuk menjadi utusan dan alat kehancuran Debot di bumi. Dalam perannya kala itu, Torin dikenal dengan gelar pendeta pedang iblis karena keahliannya dalam seni bela diri, kemampuan pedangnya yang luar biasa, serta loyalitasnya kepada kekuatan jahat Debot. Namun seiring berjalannya waktu, Torin mulai mengalami perubahan dalam hati dan pikirannya melalui pengamatannya terhadap manusia dan semangat mereka untuk bertahan hidup. Dan setelah berbalik melawan penciptanya, Torin menjadi penjaga dan pembimbing para Kyoruger. Lalu ia membentuk kerjasama dengan para Judenryu yang membuatnya bisa bertransformasi menjadi Kyoru Silver yang menggunakan kekuatan dari Judenryu Bragigas. Keputusan ini menunjukkan bahwa Torin tidak hanya memberi arahan, tetapi juga siap berkorban dan bertempur demi masa depan dunia. Di nomor yang ke-7 ada Deathryuger, Juden Sentai Kyoruger. Perseus Night D adalah antagonis utama dalam Summer Movie Juden Sentai Kyoruger Gaburincho of Music. Ia dikenal sebagai salah satu kesatria tertua dan terkuat dari pasukan Debot, sekaligus musuh berbahaya yang pernah berhadapan langsung dengan Torin dan para Judenryu di masa lampau. Sebagai seorang kesatria Debo, Di memiliki kekuatan luar biasa dan ambisi besar untuk melanjutkan misi pasukan Debot, yaitu menghapus kehidupan dari muka bumi, mulai dari para dinosaurus. Ia bukan hanya seorang petarung kuat, tetapi juga memiliki kecerdasan dan kelicikan dalam manipulasi kekuatan kuno. Dalam movie, Perseus Night D berhasil memaksa dan mengendalikan salah satu Judenryu legendaris, yaitu Tobaspino. Dengan menggunakan perangkat Gabu Armored On, Gabu Revolver, ia memaksa Tobaspino untuk menjalin kemitraan dengannya secara paksa. Dan melalui hal ini,
ia jadi bisa bertransformasi menjadi Death Ryuger, yaitu sang prajurit jahat dengan kekuatan setara Kyoryuger, namun dibalut dalam aura kegelapan. Dengan kekuatan Toba Spino yang dikendalikan secara tidak alami, Lee berencana membuat sang Gyuden Ryu mengamuk dan menghancurkan segalanya, khususnya dengan target memusnahkan seluruh sisi garis keturunan dinosaurus yang masih bertahan. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 anggota Super Sentai yang memiliki wujud monster. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.